Para pengusaha batubara kena damprat Jokowi di awal tahun. Siapa mereka? Mengawali tahun 2022 ini, Jokowi kembali dibuat murka oleh kelakuan nakal sejumlah pengusaha. Sebagai presiden yang bertanggung jawab untuk hajat seluruh rakyat, jiwanya bergejolak melihat keserakahan para pengusaha. Saat mereka diberi keringanan membayar UMK lewat aturan Omnibus Law, timbal baliknya malah ekspor bahan baku energi yang harusnya dibuat memasok kebutuhan dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, larangan ekspor pun dihentikan selama sebulan. Harapannya tentu para pengusaha ini jerah dan tak lagi main-main dengan aturan pemerintah. Jika pasokan dalam negeri telah terpenuhi, bolehnya sisanya diekspor keluar. Tak hanya Menteri SDM Sri Mulyani dan Erick Thohir juga ikut menegaskan aturan ini. Padahal salah satu pengusaha batubara adalah saudara Erick Thohir. Sebelumnya dilansir detik.com, pemerintah melalui Kementerian SDM melarang sementara ekspor batubara. Ekspor batubara resmi dilarang dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan ini pun disayangkan pengusaha. Pengusaha menilai kebijakan ini terburu-buru. Bicara mengenai batubara tak lengkap rasanya jika tak membicarakan pengusaha yang tajir dari emas hitam ini. Siapa saja mereka? Ini daftarnya. 1. Garibaldi Thohir. Forbes mencatat, kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir ini berada di urutan ke-17 orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya tercatat 2,6 miliar US dollar. Sumber kekayaan pria yang akrab disapa Boy Thohir ini salah satunya berasal PT Adaro Energy Tbk atau ADRO. Perusahaan ini memiliki bidang usaha utama pertambangan batu bara. Powered by Expert dikutip dari RTI, selain sebagai presiden direktur, Boy Thohir merupakan pemegang saham Adaro. Ia tercatat menggenggam saham Adaro dengan porsi 6,18%. Kedua, Edwin Suryajaya. Seperti dikutip Forbes, Edwin memiliki kekayaan 1,51 miliar US dollar dan menempatkannya sebagai orang terkaya di Indonesia nomor 29. Kekayaannya berasal dari batu bara dan investasi. Ia merupakan salah satu pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Pria yang juga putra pendiri PT Astra International Tbk ini juga menggenggam 3,29% saham PT Adaro Energy Tbk. Ketiga, Dr. Permadi Rahmat, pengusaha senior ini tercatat sebagai wakil komisaris PT Adaro Energy Tbk. Forbes mencatat, ia berada di urutan 15 orang terkaya Indonesia dengan kekayaan 3 miliar US dollar. Di Adaro ia memiliki saham 2,54%. Ia merupakan pendiri Triputra Group yang didirikan pada tahun 1998.
Triputra bergerak di sejumlah lini bisnis termasuk agribisnis, manufaktur, dan pertambangan. 4. Lotakwang, pria kelahiran Singapura ini merupakan pendiri Bayan Resources, yakni sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang cukup terkenal di Indonesia. Kekayaannya tercatat 2,6 miliar US dollar dan menempatkannya di urutan ke-18 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Berdasarkan RTI, Lotakwang memiliki saham Bayan Resources banyak 55,17%. 5. Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia ini merupakan Direktur Utama PT Indika Energi Tbk. Ia juga memiliki 1, juta saham atau sebanyak 0,02% perusahaan tersebut. Dikutip dari laman perusahaan, Indika mengelola tambang batu bara melalui PT Gideco Jaya Agung. Perusahaan tersebut merupakan produsen batu bara terbesar ketiga. Gideco Jaya Agung yang didirikan tahun 1982 melakukan penambangan batu bara terbuka di atas lahan konsesi seluas 50.921 hektar di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Gideco memegang hak pertambangan batu bara sampai tahun 2023 di bawah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PKP 2B generasi pertama. Dari 5 daftar pengusaha batu bara tajir di atas, sebenarnya masih ada nama-nama lain seperti keluarga Ical dan Sandiaga, meski porsinya tak sebanyak para pengusaha di atas. Entah kenapa mereka memprioritaskan ekspor ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri. Apakah terkait kebijakan pajak karbon dan transisi ke IBT? Harusnya para pengusaha ini juga membantu pemerintah memikirkan jalan menuju energi bersih dengan mengurangi produksi secara bertahap, bukan malah bermental pecundang dengan mengekspor batu bara keluar agar pemasukan mereka stabil. Inilah pentingnya Jokowi mengeluarkan aturan tegas terkait pengawasan terhadap para pengusaha ini, termasuk insentif dan dorongan untuk memproduksi energi ramah lingkungan, atau setidaknya meminimalisasi dampak pengeluaran karbon. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita yakin kalau Indonesia bisa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alamnya sebaik mungkin.